Aku dihabisi oleh orang kepercayaanku sendiri di malam paling menentukan dalam hidupku. Tatapan terakhir yang kulihat bukan dari musuh, melainkan dari sekretarisku, Rania. Wanita yang selama ini berpura-pura loyal namun menyimpan ambisi dan dendam yang tak kusadari. Saat nafasku terhenti, aku yakin semuanya selesai. Tapi Allah menuliskan kisah berbeda. Aku hidup lagi, bukan sebagai bos besar, tapi sebagai OB di perusahaan yang dulu kumiliki. Namun meski kini aku tak berdaya di mata mereka, kekuatanku belum hilang. Dan aku bersumpah, kebenaran akan kembali meski harus dimulai dari lantai paling bawah. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih sudah terus setia mendukung dan menikmati cerita-cerita penuh hikmah dari kami. Sebelum masuk ke kisah yang sangat spesial hari ini, yang penuh air mata, konflik, dan pembalasan, jangan lupa klik like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan dukung terus channel ini agar kami bisa terus membagikan cerita-cerita yang menyentuh hati dan menggugah iman. Kalau kamu merasa suka dengan kisah seperti ini, tulis di kolom komentar, Masya Allah, sebagai bentuk rasa kagum dan syukur kita atas kebesaran Allah. Karena setiap kisah yang kita dengar bisa menjadi pelajaran, bisa jadi peringatan, dan bisa juga menjadi cermin bagi diri kita sendiri. Sekarang, mari rebahan, tenangkan hati, dan rasakan kisah menakjubkan berikut ini. Namaku Ardan Prasetya, CEO termuda yang pernah memimpin perusahaan raksasa bernama Prasetya Group. Usia 32 tahun, mapan, disegani, dan dipercaya banyak orang. Kecuali satu hal yang tak kusadari. Orang yang paling kupercaya adalah orang yang paling ingin menjatuhkanku. Namanya Rania Adiskia, sekretarisku selama 5 tahun. Anggun, cerdas, selalu tampil sopan di depan publik, dan menjadi perempuan yang diam-diam dipuja banyak laki-laki di kantor. Namun matanya selalu menyimpan sesuatu yang tak pernah bisa kuterjemahkan. Aku menganggapnya sekadar bawahan yang kompeten, tak lebih. Menurutku, profesionalitas harus dijaga. Tapi bagi Rania, penolakan itu adalah penghinaan. Malam itu, gedung lantai 30 dipenuhi cahaya. Kami baru saja menutup proyek terbesar perusahaan. Semua orang merayakan, memanggil namaku dengan kebanggaan. Luar biasa Pak Ardan, kita sukses lagi berkat Anda. Di tengah keramaian, Rania mendekat sambil membawa 2 gelas minuman. Selamat malam yang indah untuk kemenangan Anda, katanya tersenyum. Senyumnya indah, tapi terasa dingin. Aku menerima minumannya. Terima kasih Rania, tapi besok kita masih banyak pekerjaan. Jangan terlalu larut. Rania menatapku lama. Pak Ardan? Suaranya melembut. Apakah Anda tak pernah mempertimbangkan saya lebih dari sekadar sekretaris? Aku terdiam, sedikit kaget. Rania, jangan seperti ini. Kita bekerja secara profesional. Wajah Rania berubah, perlahan namun jelas. Senyum manisnya hancur menjadi tatapan getir bercampur amarah. Profesional ya? Ia tertawa pelan, tapi suaranya penuh luka dan dendam. Saya kira setelah 5 tahun mengabdi, Anda akan melihat saya. Aku mundur selangkah. Kita cukup sampai di sini. Namun tak kusangka, kalimat itu justru mematahkan batas kesabarannya. Ketika semua orang sudah turun, hanya kami berdua yang tersisa di lantai 30. Lampu sebagian dimatikan, menyisakan cahaya remang yang menegangkan. Rania berdiri di depan meja rapat seperti ratu yang telah menunggu mangsanya. Kalau saya tidak bisa memiliki Anda, maka saya merebut segalanya. Gumamnya lirih. Aku
Tubuhku menegang. Rania, apa maksudmu? Brak! Lampu tiba-tiba padam. Suara langkah cepat mendekat. Sebelum sempat menoleh, sesuatu menghantam kepalaku dari belakang. Tubuhku terdorong, jatuh ke lantai marmer yang dingin. Di tengah pandanganku yang menggabur, kulihat siluet Rania berdiri di atas kepalaku. Lipstiknya merah menyala, senyumnya miring penuh kemenangan. Selama ini Anda terlalu mudah percaya, Pak Ardan. Kerajaan ini terlalu indah untuk diberikan pada seseorang yang tidak melihat saya. Aku berusaha bicara, tapi suaraku hilang. Nafas terakhirku terputus. Sementara suara Rania adalah hal terakhir yang tertinggal di telingaku. Selamat tunggal, bos besar. Mulai hari ini, dunia ini milik saya. Gelap. Sunyi. Mati. Aku yakin semuanya berakhir. Namun Allah memberi cerita yang berbeda. Kesempatan kedua. Kesempatan untuk melihat siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hidup dengan openg penuh tipu daya. Dan perjalananku baru memulai. Saat kesadaranku kembali, aku tidak terbangun di ruang ICU, bukan di rumah sakit, bukan pula di kantor megah yang dulu kupimpin. Aku terbangun di sebuah kamar kos sempit, dengan dinding mengelupas, kasur tipis, dan kipas tua berderit. Tubuhku terasa berbeda, lebih muda, lebih lemah. Di cermin kecil yang tergantung miring, kulihat wajah asing. Pemuda 22 tahun, kulit kecoklatan, rambut kusut, dan mata lelah. Ilham Ramdhani. Nama itu muncul begitu saja di benakku, seolah sudah tertanam. Ya Allah, ini tubuh siapa? Di mana aku sebenarnya? Tak ada jawaban, hanya keheningan dan suara motor lewat di luar. Di lantai tergeletak seragam biru bertuliskan Office Boy, Prasetya Group. Aku nyaris tidak bisa bernafas. Allah benar-benar membawaku kembali, tapi sebagai OB di perusahaanku sendiri, sebagai orang paling rendah di tempat yang dulu kutinggikan. Hari pertama sebagai Ilham adalah neraka kecil. Aku masuk ke lobi megah gedung yang dulu menjadi kebanggaanku. Namun kini, mandor bagian kebersihan menepuk bahuku kasar. Kamu OB baru ya? Jangan banyak gaya. Yang penting kerja cepat. Kalau lambat, siap-siap diganti. Aku mengangguk. Dulu, orang seperti dia menghormatiku. Sekarang aku bahkan tidak dianggap manusia. Saat masuk lift, beberapa petinggi yang merupakan teman dekat Rania ikut naik. Salah satu dari mereka melihatku dan langsung mencibir. Jangan ikut. Ini lift khusus direksi. Aku sudah keluar sebelum pintu terbuka penuh. Tawa mereka menyusul dari dalam lift. Haha, OB zaman sekarang sosokan, mau berdiri sejajar sama kita. Tertawa, menghina, meremehkan. Hal yang dulu tak pernah kurasakan. Di ruangan kantor, aku mulai mengepel lantai. Beberapa karyawan lewat sambil bercanda. Ilham cepet, ada noda sedikit aja kamu bisa dipotong gaji. Seragamnya kebesaran ya? Atau badannya yang terlalu kurus? Kasihan amat, kayaknya makan mie instan tiap hari. Aku hanya menunduk, menahan diri. Astagfirullah, mungkin ini cara Allah menegur kesombonganku dulu. Tanpa kusadari, seseorang berdiri di sampingku. Suara lembut, penuh empati. Mas, itu pelnya ketinggian. Turunin sedikit biar nggak cepet capek. Aku menoleh. Seorang perempuan berhijab,
wajah teduh, senyum ramah. Alia, aku kaget karena dulu ia hanya staf kecil di cabang berbeda. Mas tahu nama saya? Ia senyum bingung. Aku cepat menggeleng. Saya dengar dari orang tadi. Oh begitu. Kalau gitu semangat ya Mas Ilham. Jangan hiraukan orang-orang yang suka meremehkan. Kata-kata yang kecil tapi rasanya seperti oase. Sore itu, aku mengepel lantai ruang direksi. Pintu terbuka perlahan. Bau parfum mahal masuk lebih dulu sebelum orangnya. Rania. Ia melangkah anggun, menenteng tas mewah yang mungkin dibelinya dari hasil korupsinya. Aku spontan berhenti mengepel mantai. Rania lewat tepat di depanku dan untuk pertama kalinya aku melihat wajahnya dari sudut pandang bawah. Sudut pandang yang tak pernah kubayangkan. Ia tidak mengenaliku. Ia tidak akan pernah menyangka bahwa OB lusuh ini adalah orang yang dulu ia habisi. Dengan nada dingin yang membuat ruangan beku, ia berkata kepada dua petinggi lainnya, "Orang rendahan seperti OB itu tugasnya hanya bersih-bersih. Jangan berharap lebih. Mereka tidak punya otak untuk naik." Tawanya menusuk dadaku lebih dalam daripada pukulan yang menghabisiku dulu. Tapi aku hanya menunduk, menahan, meregang, bersabar. Karena aku tahu, Allah tidak pernah tidur. Dan mulai hari itu, aku berjanji, jika Rania mengira aku akan hancur sebagai OB, maka ia akan melihat sebaliknya. Perjalanan panjangku baru mulai. Hari-hari berikutnya berjalan berat. Setiap pagi, aku datang lebih awal, membersihkan lantai, merapikan pantry, menata ruang rapat. Namun, setiap langkah selalu disertai cibiran. "Ilham, itu gelas belum kinclong. Kamu kerja apa tidur? Oh, OB baru kok lemot banget. Makanya kalau miskin jangan banyak gaya." Aku hanya menunduk, bukan karena takut, tapi karena harus menjaga penyamaranku. Di balik seragam lusuh dan tugas kecil ini, otakku masih otak Ardan, tajam, terlatih dan terbiasa melihat celah manajemen hanya dengan satu pandangan sekilas. Pada hari ketiga, aku menemukan gudang penyimpanan sangat kacau. Barang-barang tidak diinventarisasi, banyak pemborosan, dan ada indikasi penggelapan kecil-kecilan yang dulu tak pernah kulihat. Inilah akibat Rania naik jabatan terlalu cepat. Kekacauan kecil bisa mengarah pada bencana besar. Gumamku dalam hati. Tanpa berkata apapun, aku mulai memperbaiki gudang. Merapikan rak, memberi label, menulis laporan manual sederhana, dan menata ulang barang agar mudah dicari. Semua kulakukan diam-diam, seolah hanya memenuhi tugas sebagai OB rajin. Namun hasilnya langsung terasa. Karyawan bagian gudang kaget saat menemukan barang yang mereka cari tiba-tiba tersedia kembali. Pengeluaran harian turun drastis. Beberapa proses jadi lebih cepat. Tunggu, siapa yang beresin ini? Ilham, OB itu? Mana mungkin dia ngerti sistem? Jangan-jangan ada yang salah. Gosip mulai menyebar, tapi aku tetap berpura-pura bodoh. Di pantry, Alia mendekat sambil membawa teh hangat. "Mas Ilham, ini buat Mas. Kayaknya Mas Ilham belum makan dari pagi." Aku terkejut. Loh, kok repot-repot? Mas kerja paling rajin, tapi paling sering diperlakukan gak adil. Saya cuma kasihan. Wajahnya tulus, sederhana, menenangkan. Aku hanya bisa mengucap pelan, "Barakallahu fiik Alia. Semoga Allah balas kebaikan kamu." Ia tersenyum, merona. Tapi tentu saja kebaikan itu tak bertahan lama. Saat kami sedang berbicara, masuklah Tanya, salah satu rekan dekat Rania. Ia terkenal sombong dan suka meremehkan bawahan. "Wala Alia, kamu ngapain ngobrol sama OB? Kamu gak takut turun derajat?" Alia menegang. "Bu, saya cuma..." "Sudah,
Kamu terlalu baik sama OB ini, nanti kamu dikira suka sama orang miskin. Aku mengepalkan tangan. Amarahku hendak meledak tapi aku tahan. Sabar, Ardan, sabar. Ini bukan saatnya. Masalah baru muncul ketika aku menyelesaikan laporan kecil gudang yang kupasang di papan informasi. Rania melihatnya ketika lewat. Ia mengurutkan kening. Siapa yang berani mengubah sistem tanpa izin saya? Petinggi lain menjawab, itu OB baru, Bu. Namanya Ilham. Rania menoleh. Tatapannya menusuk. OB. Kau bilang OB mengerti manajemen lebih baik daripada staf senior? Suasana tegang. Aku muncul dari balik koridor sambil membawa pel. Rania menatapku tajam seolah mempelajari wajahku. Ilham, suaranya melengking. Kau yang melakukan perubahan gudang itu? Aku menunduk sopan. Iya, Bu. Maaf kalau lancang. Saya cuma ingin mempermudah pekerjaan staf lain. Ia menyipitkan mata. Dari mana OB seperti kamu bisa tahu inventarisasi? Aku tersenyum kecil. Belajar online, Bu. Ia terdiam. Tampak tidak percaya, tapi juga tidak punya bukti untuk menyalahkanku. Para petinggi di belakangnya mulai berbisik. Kok OB bisa sejenius itu? Jangan-jangan dia pura-pura. Ini aneh. Rania merasakan ancaman yang tidak bisa ia jelaskan. Sambil melangkah pergi, ia berkata dingin. Kau aneh, Ilham, dan aku tidak suka hal-hal yang aneh. Hatiku berdebar bukan karena takut, tapi karena ia semakin dekat pada kebenaran yang kusembunyikan. Malam itu saat membersihkan ruang rapat, aku menemukan tumpukan dokumen bocor tentang keuangan perusahaan. Astagfirullah, ini jauh lebih buruk dari yang kuduga. Dari tanda tangan aku tahu satu hal. Rania sedang melakukan manipulasi besar-besaran dan entah bagaimana ia tahu seseorang telah mengganggu rencananya. Alia tiba-tiba muncul di ambang pintu. Mas Ilham? Ia menatapku resah. Hati-hati, saya dengar Bu Rania mulai memperhatikan Mas Ilham. Jangan sampai Mas Ilham kena fitnah. Aku menatapnya lama. Ada ketulusan dalam suaranya yang membuat dadaku terasa hangat. Terima kasih Alia. Kamu satu-satunya orang di sini yang melihat saya sebagai manusia. Alia tersenyum kecil. Karena Mas memang lebih dari yang orang lain lihat. Aku terdiam. Kata-katanya terlalu dalam. Dan malam itu aku sadar, perjalanan ini bukan sekadar membalas kejahatan Rania, tapi menemukan siapa yang benar-benar Allah hadirkan sebagai cahaya. Sejak perubahan gudang dan laporan kecil yang mengegerkan bagian manajemen, nama Ilham, OB baru itu, mendadak sering terdengar di telinga Rania. Dan semakin sering mendengar namaku, semakin dalam kecurigaannya. Seorang OB tak mungkin sekreatif itu, gumamnya sambil mengetuk-ngetukkan pulpen mahal ke meja. Tak mungkin punya pola berpikir seperti dia. Dia, kata itu terucap dengan nada getir, merujuk pada Ardan, pria yang dulu ia habisi dengan tangannya sendiri. Di ruangannya, ia memanggil geng petinggi yang selalu tunduk padanya. Tania, Lila, dan Riko. 3 sosok yang haus jabatan dan rela menjilat demi naik posisi. Cari tahu siapa sebenarnya OB itu. Dari mana asalnya, apa keahliannya, siapa yang merekrut dia, semua. Tania yang paling vokal tertawa kecil. Bu, untuk apa repot-repot? Dia cuma OB bau pel. Rania menatapnya dingin. Seorang yang pandai bersembunyi biasanya lebih berbahaya daripada yang terlihat kuat. Seketika, ruangan hening. Tak ada yang berani bercanda lagi. Sejak itu, hidupku berubah semakin berat. Para petinggi yang dekat dengan Rania mulai mencari-cari kesalahan. Pagi itu saja, ketika aku baru membuka pintu gudang. Ilham, kenapa datang jam segini? Harusnya lebih pagi. Padahal baru jam 6.20. Lila memandangku dari ujung rambut sampai ujung sepatu. Ini seragam kamu kenapa kusut? Masa OB aja nggak bisa pakai setrika? Ia menutup hidung. Bau kopi murah, astaga.
Riko menambah, "Hati-hati, nanti lantai VIP jadi bau kemiskinan." Tawa mereka menggema seperti suara logam yang sengaja digoreskan di hati. Aku menunduk, memeluk sabar, seperti memeluk pedang yang sangat tajam. Namun saat kulihat Alia di sudut ruangan, sedang menahan marah melihatku disiksa, aku tahu aku harus tetap menahan diri. Sore itu ketika Tania hampir mendorong Alia karena membelaku, aku langsung maju. "Bu, jangan perlakukan Alia seperti itu." Tania mendengus. "Apa hak kamu ngomong begitu? Kamu cuma OB." Aku menatapnya dengan ketenangan yang tidak ia mengerti. Di hadapan Allah, kita sama. Kebaikan tidak diukur dari jabatan. Tania terdiam sejenak, lalu mendengus. Rania tiba-tiba masuk. Tatapannya menuju tepat ke mataku. "Ilham, kamu makin berani ya?" Bukan tatapan seorang atasan, tapi tatapan pemburu yang menemukan jejak mangsanya. Aku membalas dengan menunduk lembut. "Maaf kalau saya salah, Bu." Namun dalam hatiku aku tahu pertarungan kami baru saja dimulai. Dan ia semakin dekat, menyadari bahwa aku bukan sembarang OB, melainkan seseorang yang kembali dari kematian untuk menuntaskan kebenaran. Tekanan terhadapku semakin menjadi-jadi. Namun, bukan aku saja yang merasa ada kejanggalan. Perusahaan perlahan membaik sejak aku diam-diam membenahi sistem kecil yang kacau. Tetapi di sisi lain, beberapa angka finansial justru terlihat mencurigakan. Dan Allah membuka jalannya melalui seseorang yang tak kusangka, Alia. Suatu sore, saat aku sedang mengepel ruang rapat VIP, Alia datang dengan wajah cemas. Tangannya menggenggam sebuah flash disk. "Mas Ilham, saya nggak sengaja menemukan ini di printer lantai direksi. Datanya aneh dan sebagian dihapus, tapi belum sepenuhnya." Aku mengambil flash disk itu. Begitu kulihat isinya, jantungku seakan berhenti. Dokumen manipulasi keuangan. Nama Rania terpampang di semua tanda tangan ilegal. Transfer gelap, pemindahan dana, rekayasa laporan, semua terungkap. "Ini bukti yang sangat berbahaya," bisikku. Alia menelan ludah. "Mas, saya percaya Mas punya niat baik. Jadi saya kasih ini. Tapi hati-hati, Bu Rania bisa saja melakukan apapun." Sorot matanya penuh keberanian yang tulus. Subhanallah. Gadis ini memiliki hati yang bersih di tengah lautan keculasan. Aku mengangguk. "Terima kasih Alia. Semoga Allah membalas keberanianmu." Malamnya, aku menyusun rencana. Aku tidak punya jabatan, tidak punya kuasa, tidak punya akses seperti dulu saat jadi CEO. Tapi aku masih punya dua hal, kebenaran dan kecerdasan. Dan itu cukup untuk menjatuhkan seseorang yang berdiri di atas kebohongan. Keesokan harinya, rapat besar digelar. Semua direksi hadir. Rania duduk di kursi pimpinannya dengan percaya diri, seolah perusahaan ini sudah menjadi miliknya. Di luar pintu, aku berdiri membawa map berisi bukti asli. Hatiku berdegup. Apa aku siap? Apakah ini saatnya? Alia berdiri di sebelahku, menatapku lembut. "Beranilah Mas, kebenaran itu miliknya Allah. Dia nggak akan meninggalkan orang yang membela kejujuran." Kalimat itu meneguhkan langkahku. Aku mengetuk pintu dan masuk. Seluruh ruangan menoleh. Beberapa petinggi langsung memandangku sinis. "Apa OB masuk rapat direksi?" "Ilham, keluar! Ini bukan tempatmu!" Rania bangun berdiri dengan tatapan tajam. "Kau makin keterlaluan, Ilham." Aku mengeluarkan dokumen. "Maaf Bu, tapi saya punya hal penting. Ini menyangkut keselamatan dan masa depan perusahaan." Direksi mulai gelisah. "Apa maksudnya? Ada apa ini?" Aku menaruh map di meja tengah. "Ini laporan keuangan yang dimanipulasi. Semua dilakukan oleh Bu Rania." Ruangan langsung pecah dalam kehebohan. "Apa? Tidak mungkin. Tanda tangan. Ini tanda tangan Rania."
Rania tertawa dingin. Dokumen palsu? Mana mungkin OB seperti kamu paham keuangan? Aku menarik nafas. Karena saya dulu pernah berada di posisi yang jauh lebih tinggi daripada OB. Saya tahu pola laporan, tanda tangan digital, hingga perbedaan sekecil koma dalam angka. Tatapan Rania berubah ketakutan. Seketika ia sadar, Ilham terlalu mirip Ardan. Ia menjerit menunjukku. Kau bukan orang biasa. Siapa kamu sebenarnya? Aku hanya tersenyum samar. Seorang yang Allah beri kesempatan kedua untuk menegakkan kejujuran. Direksi lain mulai memeriksa dokumen. Suasana berubah kacau. Rania berusaha merebut map, tapi dua keamanan langsung membawanya ke belakang. Lepaskan, kalian bodoh. Kalian tak tahu siapa aku. Ilham, kau pembohong. Kau... Pintu tertutup sebelum ia menyelesaikan kalimatnya. Keheningan menyelimuti ruangan. Kemudian, ketua direksi menatapku. Ilham, terima kasih. Kau menyelamatkan perusahaan ini. Sebagian petinggi yang dulu menghina, mendadak menunduk, malu. Aku hanya berkata pelan, tidak perlu berterima kasih pada saya. Terima kasihlah pada Allah. Setelah rapat selesai, aku keluar ke koridor. Alia menungguku. Kamu luar biasa, Mas, katanya dengan mata berkaca-kaca. Saya yakin Mas bukan orang biasa. Siapapun Mas dulu, saya bersyukur bisa mengenal Mas yang sekarang. Angin sore menyentuh wajahku. Ada kehangatan yang belum pernah kurasakan selama hidupku sebagai Ardan. Kehangatan yang sederhana, tulus, dan suci. Alia, aku menatapnya lembut. Jika Allah izinkan, aku ingin melanjutkan hidup bukan sebagai Ardan, bukan sebagai OB, tapi sebagai Ilham. Dan aku ingin kamu ada di jalan itu. Alia tersenyum malu, wajahnya merona. Insya Allah, Mas, saya mau. Dan untuk pertama kalinya sejak kembali ke dunia, aku merasa hidupku benar-benar dimulai. Dari perjalanan Ilham, kita belajar bahwa hidup adalah ujian yang selalu bergerak. Jabatan, harta, dan kemuliaan dunia bukanlah ukuran kehormatan seseorang. Sebaliknya, ketulusan, kerja keras, dan keyakinan kepada Allah lah yang membuat seseorang benar-benar berharga. Ketika manusia meremehkan, Allah justru meninggikan. Ketika manusia mengkhianati, Allah membuka jalan kebenaran. Semoga kita selalu menjadi hamba yang sabar saat diuji dan rendah hati saat diberi kesempatan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Dukungan kalian adalah semangat bagi channel ini untuk terus menghadirkan cerita yang penuh makna. Jangan lupa tinggalkan komentar Masya Allah sebagai bentuk apresiasi dan pengingat akan kebesarannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah selalu menjaga langkah kita.